Jadi hari ini kita akan belajar mengenai editing video dengan Filmora. Software yang Mister gunakan itu adalah Filmora 9 untuk Windows untuk kalian. Tapi kalau Mister pakai itu Filmora 10. Ya, Mister harap kalian sudah download aplikasinya supaya kita hari ini tinggal belajar saja. Sampai di sana ada yang disampaikan? Mister, untuk Filmoranya kita download di laptop apa di HP? Di laptop, nah. Tapi kalau yang tadi kan Mister sudah sampaikan, kalau di HP itu pakainya KineMaster. Kalau kalian ingin editing di laptop, kalian itu menggunakan Filmora. Ya. Kalau di HP, kalian itu pakai KineMaster. Oke, jadi intinya di sini kalian harus memiliki keterampilan untuk editing video pembelajaran. Jenis tagihannya sudah Mister sampaikan 2 minggu lalu, bahkan dari awal, yaitu yang pertama adalah video simulasi mengajar, ya, untuk kalian. Yang kedua, pilih salah satu, digital storytelling misalnya. Jadi kalian bercerita tentang bagaimana sih materi yang ada di materi pembelajaran, ya, mungkin bisa dengan sebuah cerita, narasi, deskriptif atau bagaimana, silahkan. Jadi bentuk storytelling, jadi ada alurnya, ada plotnya, ada pemerannya, ada objek, ada subjeknya. Itu kalau storytellingnya. Kemudian kalian juga bisa buat video, misalnya video stop motion misalnya, boleh, yang menarik. Jadi intinya sebenarnya kalian hari ini itu belajar menjadi content creator nanti supaya bisa membuat sebuah video. Itu aja intinya, ya. Terlepas dari skill-skill yang kalian miliki, entah nanti kalian menambahkan efek, transisi, kemudian kalian buat sinematik misalnya, footage, dan lain sebagainya. Yang jelas pertemuan pertama ini kita akan belajar untuk dasarnya, yaitu memotong video, ya, import video, kemudian menambahkan sedikit transition di video, bagaimana caranya. Mungkin beberapa dari kalian sudah pernah, ya, tapi tetap akan Mister ajarkan untuk penyamaan persepsi gitu. Kita akan belajar di Filmora 10. Nah, kalau kalian punya Filmora 9 di Windows misalnya, itu bisa dipakai juga. Mister rasa antara Filmora, KineMaster itu tidak banyak perbedaannya. Bisa dipahami sampai di sana, nak? Bisa, Mister. Nah, kita bisa mulai, ya, untuk editing, ya. Editing video. Oke. Terima kasih. Jadi sekarang untuk tutorialnya, silakan nanti kalau mau bertanya kurang jelas, silakan boleh raise hand atau langsung saja di unmute mikrofonnya, ya. Mister, saya kurang jelas, mohon diulang. Langsung aja, kita di sini interaktif, ya. Gitu. Oke, jadi Mister mulai dengan share screen. Mister share sound dulu, ya, supaya kalian bisa melihat dengan jelas. Nah, ini adalah tampilan dari Filmora 10. Untuk Filmora 9 juga tidak jauh berbeda banyaknya. Nah, Filmora ini software yang cukup ringan sebenarnya, hampir bisa di-download untuk laptop kelas menengah atau standar. Kalau Adobe Premiere itu sangat berat, dan Adobe Premiere dan Sony Vegas juga itu lumayan berat. Nah, sekarang apa sih fiturnya, ya, fitur dasarnya? Kalau kalian belajar editing video, yang pertama itu kalian harus mengerti yang namanya timeline, ya. Oke, ini mungkin kelihatan kursornya Mister, ya. Kelihatan. Ya, ini namanya timeline. Jadi yang ini ya, terus ini timeline video yang kursor di sini. Di sini ada 2 timeline kelihatan. Di sini ada timeline video, dan yang di bawah ini ada timeline audio.
Oke, sampai di sana? Bisa. Ini basicnya. Ini ya kan, timeline video dan timeline audio. Kemudian di sini ada tombol redo dan undo, sama kayak di Office. Back ya, forward or backward, maju mundurnya. Misalnya ingin balik ke sebelumnya, tinggal klik ini. Ada tong sampah untuk delete. Oke. Kemudian di sini ada gunting untuk nge-cut video, motong video. Ya, jelas sampai di sana? Oke, terima kasih. Kemudian di sini ada memperbesar atau memperkecil timeline video. Nah, ini kita bisa memperlihat. Kalian bisa lihat di sini, nanti efeknya kita bisa lihat ketika kalian menambahkan video. Jadi ini bisa diperpanjang atau bisa diperkecil. Ya, perpanjang, perkecil. Ya, di sini durasinya. Kalau misalnya durasi videonya itu ada 30 detik, kalian bisa memperpanjangnya supaya spesifik per detik kelihatan ke kanan, atau memperkecilnya supaya dia kelihatan semua video-video yang lain. Jadi dia kelihatan kecil atau kelihatan besar. Ya, mau di zoom atau mau zoom in atau zoom out. Ukuran videonya. Ini ya, tombol yang ini. Nah, kemudian di layarnya ini kita sebut sebagai layer ya. Di videonya ini kita, timeline ini kita sebut layer 1 untuk video dan layer 2 untuk audio. Ya. Di sini ada tombol kunci. Ya, ada tombol kunci. Ketika kalian klik seperti ini, maka di video ini semua akan terkunci. Apapun yang kalian lakukan dengan video ini, maka tidak akan tidak akan memiliki dampak. Contohnya seperti ini. Ketika kita ngedit audio yang di bawah, kita mau memotong kan, kita tarik ini, kemudian kita cut, kita potong. Itu yang di atas videonya tidak akan kepotong ketika kalian kunci ini. Ini kita lepas, begitu pula sebaliknya. Kalau kita kunci yang di bawah, ya, kita kemudian di atas ini kita ingin memotong video. Nah, ini yang di bawah ini dia ke freeze. Yang di atasnya yang kita potong. Apapun yang kita lakukan di atas tidak akan berpengaruh pada audio yang ada di bawah. Ya, itu basicnya. Nah, kemudian di tombol sebelah kiri atas, ya, di sini ini adalah tombol audio. Jadi di sebelah ini kita klik. Nah, ini adalah audio yang sudah ada di Filmora. Ya, kalau kita play seperti ini dia. Nah, ini adalah video, audio, sorry. Ini adalah audio no copyright. Jadi no copyright itu artinya tidak masalah kalau kalian gunakan di dalam sebuah lagu, tidak ada hak ciptanya. Ya. Termasuk juga ini misalnya, nah ini bebas ya. Jadi kalian sudah punya stock sound di sini. Kemudian di sini adalah title-nya ya, atau judulnya. Nah, ini bisa kalian tambahkan entah jenis title yang mana untuk di awal ya, jadi tergantung situasional. Kemudian untuk transisi itu adalah perubahan dari video satu ke video lain ya, efek. Jadi misalnya ingin fade, misalnya menghilang kemudian muncul sedikit, nah itu kita masuk ke transisi fade. Oke, jadi perubahan dari video satu ke video lain kita sebut sebagai transisi. Nah, kemudian untuk efeknya ini kita bisa menambahkan efek misalnya agak vintage, misalnya seperti 70-an dan lain sebagainya. Ada banyak di sini ya. Tinggal dipilih saja. Oke. Kemudian ada elemen. Elemen ini merupakan seperti shape misalnya ya. Seperti animasi, sedikit animasi yang bisa kita tambahkan pada video. Nanti prakteknya ya.
Kemudian ada split screen. Split screen ini kita gunakan ketika untuk menjelaskan dua video yang bersamaan. Misalnya ketika guru mengajar dan ketika siswa sedang menulis atau mencatat. Jadi dua video bersamaan berjalan. Seperti itu. Maaf, Oke. Ya, siapa ini? Saya boleh pergi sebentar mau ambil kacamata. Ya, boleh. Makasih, Mister. Ya. Ini sudah. Kalau sudah, kita langsung ke action ya. Gimana caranya untuk editing? Kita klik media ini, karena di tempat ini kita akan ngambil filenya. Di sini jadi sudah ada ya beberapa. Ada berapa footage ya. Nah, ini kita bisa download. Kalau belum, kita bisa download lagi kalau belum. Nah, kita bisa download. Nah, tinggal diklik 2 kali saja, nak. Nah, ini sudah terdownload. Pastikan sebelum mendownload itu, pastikan Filmora kalian itu sudah tidak tidak berbayar. Sudah full package ya, pastikan. Supaya nanti ketika kalian render video itu dicek aja dulu untuk satu video ya, misalnya seperti ini, ditarik ke bawah. Ini kan video pantai ya. Nah, dicek nanti diekspor di sini. Itu. Kalian ekspor dulu sekali. Nanti kalau ada watermarknya, itu berarti Filmora kalian belum full. Itu aja pakai ngecek. Nah, kalau sudah tidak ada watermark atau di play di sini, nah itu berarti sudah aman ya. Nah, kita balik lagi. Nah, untuk kalian mendelete-nya tinggal klik sini, delete. Nah, jadi semudah itu, gampang ya. Kita ke basicnya dulu. Misalnya di sini ada beberapa footage video sepeda ya. Di sini, sini juga. Ya, kita ambil misalnya satu dari pantai misalnya ya. Ini misalnya, ya. Kita ambil, kita tinggal tarik aja nak ke sini. Atau untuk memperjelasnya, klik import, cari media file ya. Kita ulang, import media file. Itu. Import media file ya. Sampai di sana ada yang ditanyakan. Nanti klik yang mana merupakan videonya. Misalnya ini open. Anggap ini merupakan videonya. Nah, kalau sudah ya. Nah, kalau sudah, tinggal ditarik aja, diseret ke bawah. Klik kiri, kita tarik ke bawah. Gitu. Ini karena ini video ya. Nah, tarik ke bawah. Atau kita mau kasih title dulu ya sebelumnya. Jadi ini diatur di depan sekali, kita taruh titlenya. Misalnya, klik titlenya ya. Di sini ada. Ya, sorry. Klik titlenya. Ya. Nah, ini bisa dipakai yang mana misalnya mau. Custom openers, misalnya openers ya. Mister pilih yang opener. Mister pilih yang misalnya ini ya, yang sering Mister gunakan. Ya, Mister tarik ke sini, ke depan. Nah, itu. Oke. Jadi ini seperti layer ya. Layer itu seperti lapisan. Yang paling atas adalah yang paling kelihatan ya. Jadi misalnya seperti ini, videonya seperti ini. Ini kan ada irisan ya nak ya. Ini kan ada irisan. Jadi sebagian video yang di sini ketutup oleh title. Bisa dipahami? Kita play saja supaya tidak bingung. Oke, kita play saja supaya tidak bingung. Nah, kita play jadi seperti ini. Nah, itu ya. Nah, jelas kan? Segini dari bagian sini sampai sini itu tertutup ya oleh title.
Dari bagian sini sampai ini tertutup oleh title. Akan tetapi kalau kita tarik ini ke depan seperti ini, jadi dia full kelihatan. Jadi bagian atas layer ini merupakan yang mendapatkan prioritas. Oke, kita coba kita edit title-nya dulu. Contohnya adalah di bahasa Inggris, contohnya misalnya kalau naratif ya, tentang narasi mungkin atau hobi ya misalnya ya, misalnya my hobby misalnya kayak itu. Nah ini diklik di sini my hobby. Ya double B ya, hobby enggak ya, atau landscape misalnya, landscape misalnya seperti itu ya. Nah ini fontnya bisa diubah-ubah. Kita misalnya pilih satu beda-beda, bisa di ya ini kita pilih misalnya seperti itu ya. Oke, colornya juga bisa diganti biar sama biru mungkin atau yang lebih cerah ya, disesuaikan. Nah ini ya, oke. Nah kalau kita play jadinya seperti ini. Nah ini anggap ini materi pembelajaran ya. Jadi ini kita bisa perpendek. Kalau kita ingin sound, kita buka ya kuncinya dulu, kita tambahkan audio dan kita tambahkan misalnya yang sesuai, misalnya ini. Nah, startnya misalnya dari sini ya, jadinya seperti ini. Oke, itu yang sederhana dulu. Sampai di sana ada yang tanyakan? Kita step by step dulu. Ada yang tanyakan? Mister. Ya. Tampilan Filmora 9 itu sama Filmora 10? Sama nak, sama. Cuma lambangnya aja sedikit berubah-berubah. Tampilan Pro-nya aja yang berubah ya nak ya. Kalau basicnya sama semua. Ya. Tuh ya. Isinya apa namanya, ada apa istilahnya itu ya, jadi kita bisa naruh teks tapi teksnya itu tetap mengikuti orang yang berjalan gitu, ya. Di sana tambahannya kalau di Filmora 10, kalau di Filmora 9 kita ngisiin teks, jadi kita bisa masking teksnya itu supaya mengikuti orang yang berjalan, kayak sepeda misalnya, tetap misalnya penjelasan gitu, atau misalnya ada tentang kalian buat naratif misalnya tentang petani yang membajak sawah mungkin, atau deskriptif, nanti ketika orang itu berjalan atau ketika guru ya misalnya ada guru mengajar mungkin, gurunya mengajar, nanti jalan dia teksnya ikutin guru kemana gurunya jalan ikut teksnya gitu. Jadi lebih canggih. Tapi kalau di Filmora 9 cuma muncul aja teks gitu. Tidak bisa ngikutin dia, tracking istilahnya nak. Gitu. Kalau di Filmora 10 itu bisa tracking, sudah semi profesional ya, seperti Adobe Premiere. Gitu. Sampai di sana ada yang tanyakan lagi? Saya mau bertanya, Mister. Yang mana ini? Siswanya yang mana? Mahasiswanya? Oh saya, ya. saya milik yang Blenderi. Ya. Okay. Mister, itu yang layar pertama sama yang kedua itu apa bedanya ya, Mister? Ya, layer yang pertama ini adalah teksnya, title-nya. Ya, title-nya. Cuma untuk title, misal yang layar pertamanya itu? Ya, title ya. Layer keduanya video. Baik, Mister. Ya. Terima kasih, Mister. Nah, ini karena lagi 10 menit ya. Jadi Mister tambahkan aja lagi ya. Kalian jadi lihat saja ya, supaya lebih mudah.
kita tambahkan media lagi, kita tambahkan footage video ini misalnya. Ini kita tambahkan. Nah, tadi seperti teori, kalau kita ingin perbesar, kita tarik ke samping. Nah, ini bisa lihat ya, perbesar, perkecil. Itu ya. Kalau melihat detail ke kanan, kalau nggak ke kiri. Nah, kita tarik ke sini, mudah sekali sebenarnya, tarik ke sini. Mana lagi tadi footage-nya? Nah, kita tarik lagi ini ke sini. Kita tarik ini lagi ke sini. Kita tarik ini ke sini. Tarik lagi ya. Nah, kita tarik lagi, sorry. Kita tarik ke sini. Tarik lagi ke sini. Tuh. Kemudian kita berikan efek transisi. Transisi yang paling elegan itu adalah yang fade, nah. Jadi tidak alay. Ya. Kita cari yang fade mungkin. Fade. Nah, ini fade grayscale ya mungkin. Nah, ini tarik ke antaranya, antara video 1 dengan video 2. Tarik lagi, tarik lagi. Tarik lagi. Tarik lagi di pertengahan, tarik lagi ke samping. Nah, kalau kita play jadinya seperti ini, nak. Sebentar. Nah, kalau kita play jadinya seperti ini. Mister perbesar dulu ya. Nah, ini dia. Ya, bagaimana sampai di sana? Mudah kan? Yang berikutnya yang harus kalian ketahui itu adalah memastikan timing waktu videonya. Kalau misalnya Mister kemarin ketika buat video narasi atau deskripsi tentang tutorial, kita tidak usah capek-capek buat temponya biar sesuai dengan transisi videonya. Nah, akan lebih bagus lagi kalau kalian bisa membuat temponya atau lagunya itu memiliki tempo yang sama dengan video. Artinya per transisi suara atau musik itu berubah. Misalnya seperti ini ya, kita ulang soundnya ya. Tag, nah, berubah. Tag, nah, jadi ada ketukannya ya. Itu berubah. Kita ulang. Contohnya seperti ini. Ini kan, atau ini bisa kita perpanjang juga ya nanti. Ini kita coba dari sini. Nah, kita ulang ya. Ini kita coba untuk cutting video. Nah, di sini ya mulai muncul ketukan yang kedua. Kita kita kunci dulu di sini, di apa namanya? Kita kunci di bagian layer paling bawah, layer soundnya. Kemudian kita potong yang di atas. Cut di sini, ya. Cut. Tuh. Ini kita majukan yang ini. Ya. Tuh, kita majukan. Nah, kan ini kekurangan ya jarak videonya. Kita bisa perlambat videonya ini dengan klik 2 kali. Klik speed videonya ini, sorry. Ya, kita oke dulu. Kita bisa klik 2 kali. Kita bisa atur kecepatan videonya ini. Mohon diklik di sini di slow motion. Kita pakai misalnya 0,5 kali ya. Nah, ini jadi lebih panjang dia ya. Sampai di sana lebih panjang dia. Oke, kita ulang lagi. Tag. Tag. Kita potong lagi di sini. Ini kita klik, kita delete. Lagi. Kita perpanjang yang ini ya. Kita buat slow mo lagi. 0,5 kali.
Nah, ini lebih panjang ya. Tag. Kita potong lagi. Kita pindahkan yang di depan, di belakang ke depan. Nah, jadi contohnya seperti ini nak, dari awal ya. Nah, ini berpindah, tag, nah, berubah. Ya, jadi sesuai dengan ketukan ya. Oke, sampai di sana ada yang tanyakan? Jadi ada estetika untuk editing video juga. Tuh. Jadi ketika kalian sudah mahir buat ini, nah banyak pekerjaan lain yang bisa kalian miliki gitu. Siapa tahu nanti kalian bisa jadi videographer dan lain sebagainya. Ya. Karena tidak banyak juga setelah mengikuti video media tutorial buat video atau media pembelajaran ini, nanti bisa kalian buka lapangan pekerjaan yang baru gitu. Sampai di sana ada yang juga jadi wedding videographer dan lain sebagainya. Ada yang tanyakan sampai di sana? Jadi pastikan setiap ketukan lagu itu baru kalian cut ya. Itu akan lebih bagus lagi. Itu yang untuk basic untuk hari ini. Ada yang ditanyakan sampai di sana? Kita stop dulu. Oke. Untuk Filmora yang 10-nya Mister, apakah ada yang punya? Untuk Filmora 10. Yang 10-nya Mister baru ketemu untuk Mac. Nah, untuk Windows-nya yang 9 dia pakai karena tidak jauh beda ya. Untuk kalian misalnya yang baru belajar itu tidak apa-apa. Kalau kalian sudah lumayan, boleh pakai yang lebih advance. Jadi untuk yang ini aja udah cukup ya. Di HP aja sebenarnya sudah cukup ya untuk editing video. Pakai KineMaster ya. Itu. Ada lagi yang tanyakan? Mister rasa ini lebih jelas dibandingkan dengan karena ada interaksi dibandingkan dengan Mister memberikan tutorial. Tapi tetap nanti Mister usahakan untuk upload video ini supaya kalian ingat nanti ya. Siapa tahu ada yang terlewat, ada juga ini tadi dari Mariana jaringannya error, nanti Mister upload tutorialnya ini supaya bisa dilihat. Oke, ada yang tanyakan lagi? Ya, Mister. Mungkin sekarang belum ada pertanyaan Mister, Ya, mungkin nanti. ya. Ketika sudah mengerjakan barunya. Ya. Ya, Ya, terima kasih Milenia. Oke, jika tidak ada yang tanyakan atau ada lagi mungkin Mister tidak sempat melihat karena ini lumayan ada banyak bloknya, gridnya. Tidak ada? Oke, mohon minggu depan sudah di-record karena Mister sudah mengingatkan dari beberapa minggu yang lalu, sudah dari lama ya. Nah, sekarang diingatkan lagi, sudah diajarkan supaya bisa menyelesaikan project kalian. Itu saja dari Mister, waktunya juga sudah mau habis. Selamat malam ya. Nanti hasil recordnya ini akan Mister upload di YouTube untuk pakai kalian belajar lagi. Terima kasih. Selamat malam. Ya, Mister. Terima kasih. Terima kasih, Mister. Ya. Terima kasih, Mister. Thank you, Mister. Terima kasih, Mister.